mengajak kalian jalan-jalan sambil belajar. Di mana? Di Kebun Kopi The Karanganyar Coffee Plantage Blitar. Jadi, ayo ikuti kami semuanya. Siap? Siap! Yuk, let's go! Ready? Sedang apa Bu Eni? Sedang belanja roti. Kita belanja roti untuk ucapan terima kasih di pihak Kebun Kopi The Karanganyar Blitar. Masih dalam perjalanan. Supir andalan kita. Halo semuanya. Sekarang kita semuanya sudah sampai di itu dia. Nah, sekarang kita akan masuk. Tapi sebelumnya, karena kita di masa pandemi, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Yuk kita ke sini. Jangan lupa pakai sabun. Sekarang tangannya sudah bersih. Nah, sebelum masuk, kita akan beli tiket dulu. Yuk, kita ke pos tiketnya. Shalom anak-anak semua, halo. Hari ini kita sudah sampai di The Karanganyar. Nah, pada saat ini kita akan berkenalan dengan narasumber yang sudah ada. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Ya, boleh kenalan namanya siapa? Oh ya, nama saya Dea Stefani Grace. Oh ya Mbak Dea, ya Mbak Dea di sini bertugas sebagai apa? Kalau saya di sini bertugas sebagai truk. Oh, tour guide. Ya, jadi Mbak Dea ini bertugas sebagai tour guide di sini. Ya, sangat diberkati oleh Tuhan karena bisa memberikan edukasi kepada para pengunjung yang di sini ya, Pak. Nah,
bisa dijelaskan secara singkat tempat ini tuh seperti apa atau bagaimana? Gini, untuk wisata ini dulunya ini perumahan bekas Belanda. Oh ya, perumahan bekas Belanda. Setelah itu Karena perkebunan di sini dulunya sendiri dibuka oleh Belanda. dibuka oleh Belanda. Iya. Ya. Oke. Jadi tempat ini adalah dulunya perkebunan oleh Belanda dan setelah itu dikelola oleh masyarakat sekitar ya. Nah, untuk tempat selanjutnya kita rutenya apa aja di sini? Untuk di sini nanti kita bisa langsung ke Kopi Boomstad. Setelah Ya. ke Kopi Boomstad langsung ke museum juga bisa. Oke, ya kalau gitu kita langsung saja ya Pak. Iya. Ya. Halo anak-anak, sekarang kita telah sampai di perkebunan kopi Boomstad. Nah, sekarang kita mau tanya kepada Kak Dea. Sekarang ini kita ada di lokasi apa, Kak? Untuk sekarang kita berada di lokasi Kopi Boomstad. Kopi Boomstad sendiri itu sebenarnya jalan kopi atau lebih luasnya replika jalan di perkebunan sini. Berapa luasnya perkebunan ini, Kak? Untuk luas perkebunan sini kurang lebih 250 hektar. Oh, iya. Terus ada berapa jenis kopi, Kak, yang ada di sini? Kalau di perkebunan sini ada 2 jenis tanaman kopi, yaitu yang pertama ada Robusta, yang kedua sama Excelsa. Oke. Kalau begitu anak-anak, mari kita lanjut, kita lihat perkebunan di sini ya. Oke. Perkebunan kopi ini ada berapa jenis kopi yang ada di sini? Kalau di perkebunan sini ada 2 jenis kopi. Yang pertama ada Robusta, yang kedua ada Excelsa. Oh iya. Berarti begitu ya. Perbedaannya kopi itu apa? Kalau perbedaan di sini tempat penanamannya. Untuk yang Robusta di dataran rendah, untuk yang Excelsa itu ada di dataran tinggi. Oh begitu. Iya. Terus saya tanya, bagaimana cara merawat kopi yang banyak seperti di kebun kopi yang banyak ini? Kalau perawatannya simpel, yang pertama itu yang kita harus lakukan pembersihan rumput area sekitar pohon kopi. Yang kedua pemupukan. Untuk yang ketiga itu membersihkan ranting-ranting yang kering untuk dibuang supaya tidak mengganggu. Saya mau tanya, bagaimana ciri-ciri biji kopi yang sudah siap dipanen? Nah, kita hanya mengetahui dari warna buahnya sih. Buah berinya itu kalau udah warna merah, itu baru bisa kita panen. Oke. Nah, setelah itu nanti kita olah menjadi biji kopi. Jadi kayak gini nih, masih bentuk buah, bukan biji. Untuk masa panennya dibutuhkan berapa lama ya? Kalau masa panennya sendiri itu bisa tergantung banyak dan sedikitnya hasil kopinya. Itu bisa 3-4 bulan kita ada masa panennya. Jadi ini biji kopi yang sudah Bisa matang. dipanen, iya. Jadi agak keras sih, tapi nggak sekeras yang hijau. Coba kita pencet ya.
gitu teksturnya. Nah, anak-anak semuanya, tadi kalian sudah belajar tentang sejarah kopi, lalu bagaimana cara perawatannya. Nah, sekarang Bu Christine mau memberitahu seperti apa ya buah kopi yang, atau tadi mbaknya sebut buah beri kopi yang belum matang. Nah, yang masih hijau ini belum matang. Lalu kalau dia sudah mulai hampir matang, dia akan berwarna oranye seperti ini ya. Nah, ini yang merah ini sudah siap panen. Ini sudah boleh dipetik. Oke, itu tadi pengenalan tentang bagaimana cara memanen buah kopi. Oke, kita masih dengan Kak Dea. Tadi kita udah belajar tentang jenis kopi, gimana kopi datang di Indonesia. Nah, sekarang kita mau lanjut nih. Mau lanjut kemana kira-kira Kak Dea? Oke, selanjutnya kita akan jalan ke museum. Yang pertama kita akan ke Museum Rumah Loji. Oke. Untuk yang kedua kita ke Museum Nugroho. Oke, next kita akan ke sana ya. On my own, I spin around, I lose all direction. I don't know up from down, there is no connection. I've lost all control. Oke, Bu Messi, kita udah sampai di museum. Rumah Loji. Oke, kita mau tanya-tanya, ngulik lagi deh dari dalam. Kita mau nanya apa sih sama Kak Dea? Ya, Kak Dea, sebenarnya ini dulu bangunan apa sih dan sejarah apa saja yang ada di Rumah Loji ini? Gini, ini adalah bangunan Rumah Loji. Untuk Rumah Loji ini sendiri dulunya lebih diartikan sebagai rumah besar atau rumah induk di sini. Oh, iya. Untuk pegawai-pegawai yang ada di sini. Untuk sejarah lebih lanjutnya kita bisa masuk ke dalam. Oke, Oke, yuk. Kita ikuti Kak Dea. Yeay, come on kids. Gini ya Rumah Loji. Dulunya perkebunan di sini itu dulu dibuka pertama kali oleh Belanda tahun 1804. Kemudian tahun 1960-nya diambil alih oleh warga pribumi itu bernama Bapak Deni Rosadi. Kemudian turun ke putranya Bapak Heri Nugroho, Bapak Edo Hermono, Bapak Utramawan, dan yang sekarang ini dipegang putra dari Bapak Heri Nugroho yaitu Bapak Wima Bramantia. Jadi kayak keturunan ningrat gitu. Seperti itu atau emang kayak temurun-temurun gitu? Turun-temurun. Kayak dihibahkan gitu lah. Iya, seperti itu ya anak-anak. Could we try again, like nothing happened? Di sini ada kamar dari Bung Karno. Dulunya Bung Karno pernah singgah di sini tahun 1957. Ini dalam rangka apa? Dinas atau berkunjung bagaimana? Kalau itu kurang tahu, tapi Bung Karno sendiri pernah singgah di sini sampai hari. Iya. Kalau untuk perabotan yang ada di sini, kita dapatkan dari hasil lelang Hotel Indonesia Jakarta. Jadi ini benar-benar original dari persinggahan Bapak Soekarno ya? Iya, masih asli. Oh. Serta pintunya ikut dilelang. Pintu hotel. Kak Dea, mau tanya nih, ini lukisan siapa ya? Kalau ini lukisan dari pemilik pertama perkebunan di sini setelah Belanda, namanya Bapak Deni Rosadi, beserta Ibu Rominah, yang digendong oleh Bapak ini Bapak Heri Nugroho, dan yang digendong oleh Ibu ini Bapak Endro Hermono. Dan selanjutnya kita akan ke kamar dari Bapak Deni Rosadi. Iya. Ya, semuanya kita lihat. Di sini ada replika kantor kerja dari Bapak Deni Rosadi. Iya. Kita buku-buku peninggalan dari Bapak Deni Rosadi kita masih rawat ada di sini. Iya, ini ruang kerja ya. Biar ruang kerja serta kamar. Selanjutnya kita ke sini. Ini ada ruang makan serta ruang kumpul
keluarga. Di sini masih ada piring lama beliau, TV, radio, sama lampunya beliau. Jadi ini peralatan makan ini asli ya? Masih asli. Masih asli loh anak-anak, sampai sekarang masih ada. Nah, kalau kalian lihat mungkin ya sama ya, hampir sama dengan yang kalian miliki di rumah kalian. Kalau ini ruangan apa? Kalau ini aula, umumnya ini digunakan ruang rapat atau ruang pertemuan tertentu saja. Luas sekali ya, Kak Dia ya. Ini pengunjung hanya boleh melihat saja ya. Kalau pengunjung di sini Menyentuh barang menyentuh tidak boleh di sini. hanya ini ya, menikmati pemandangan Yang aja. pemandangan mungkin Masalah di sini iya, selfie di sini juga bisa. nggak ada larangan buat ambil gambar ya. Ada. Oke. You're my compare. You're my Hai anak-anak, masih di sini dengan Kak Dea dan Bu Messi. Dan sekarang kita ada di Museum Nugroho. Kira-kira di sini ada apa aja ya? Yuk, ikutin kita. Mulai dari awal masuk, di sini ada ruang replika kantor kerja Bapak Bupati kita, Bapak Heri Nugroho, yang selama menjabat 2,5 periode. Wow, 2,5 periode ya. Mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa Kak Dea? Mulai dari tahun 2004 sampai 2016. Oke, next kita ke ruangan berikutnya. Nah, ini apa Kak Dea? Kalau ini piagam dari kepiagam penghargaan Bapak Heri Nugroho selama menjabat jadi bupati. Wow, lihat ya anak-anak, banyak sekali penghargaan yang diperoleh oleh Bapak Bupati Blitar pada waktu itu ya, Bapak Heri Nugroho. Bisa kalian lihat. Keren. Oke, berikutnya Kak Dea. Ya, sekarang kita ke area ruangan museum pusaka ya. Dengarkan penjelasan dari Kak Dea. Sebelum ke pusakanya, di sini ada lebih arti dari Blitar. Blitar sendiri artinya bumi layak Ika Tantra Ati Raja, yang artinya persemayanan para raja-raja yang ada di Blitar. Di sini ada petanya, termasuk mulai dari makam presiden, mulai dari candi-candi juga ada. Di sini ada ranjang dari Eyang Dororejo. Eyang Dororejo ini eyang dari Bapak Heri Nugroho. Jadi di sini kita masih rawat dengan baik. Selanjutnya masuk ini terdapat pusaka pusaka. Ini ada gamelan. Gamelan dulu ini ada di depan pendopo. Oh iya, masih sangat terawat ya Kak Dea Iya, ya. sangat rawat. Terus lanjut. Terus di sini selain ada ranjang sama gamelan, di sini juga terdapat beberapa keris koleksi dari Bapak Heri Nugroho. Yang terutama ini ada keris dari Jenderal Sudirman. Untuk keasliannya kita kurang tahu karena kita dapatkan dari kolektor Malang. Jadi kita simpan baik-baik di sini. Keris-keris yang lain, ini ada keris dari Eyang Danukusuma juga, ada lebih lagi keris Jibe, ada keris peninggalan Eyang Dororejo juga ada di sini. Kira-kira di sini ada berapa pusaka ya Kak Dea? Oh, sepertinya banyak sekali. Kalau
kerisnya kurang lebih 60 keris. Wow, 60 senjata ya anak-anak atau keris di sini. Bisa kalian lihat tertata dengan baik dan juga terawat dengan baik. Baik anak-anak, di sebelah kanan kita ini ada beberapa koleksi dari kain batik. Nah, silakan Kak Dea untuk menjelaskan. Oke, di sini ada 3 kain batik. Ini batik asli khas Blitar, yaitu batik tutur. Artinya batik tutur itu batik yang bercerita. Untuk lebih lanjutnya sejarahnya ada di sini. Batik ini dulunya batik ini dipakai oleh Bapak Bima Bramantia ketika berpidato wawasan kebangsaan atau persaudaraan dan perdamaian dunia di Kastil Warsawa, Polandia pada tahun 2015. Baik anak-anak, kita sudah berkeliling di Museum Nugroho dan sekarang kita akan ke pabrik pengolahan dan juga galeri kopi. Tetap ikutin kita ya. I miss those other days, the other days, but now they got away. You miss those other days, the other days, but now we're living hard. But did you know we're fighting time? Cause I'm hoping now you see it. You met those other days when you would say we made it out alive. I met those other days, the kind of days, the kind you wanna fly. It's how I know I found the one. So take me back to the times where. Nah anak-anak, tadi kita sudah jalan-jalan di Cafe Boomstraat, terus kita juga jalan-jalan di museum. Nah sekarang kita sudah sampai di tempat pengolahan kopi. Nah kita akan belajar melihat proses pengolahan kopi dari tadi yang ada di kebun, terus diolah menjadi kopi yang siap untuk disajikan. Miss you, honey, take me there. Honey, take me there. Cause I miss you, wanna kiss you, kiss you. Honey, take me there. Honey, take me there. Honey, take me there. Nah anak-anak, sekarang kita sudah sampai di dalam pabrik pengolahan kopi yang ada di kebun kopi Karanganyar. Nah sekarang Pak Ali ditemani oleh Ali, Nah, oleh Bapak Ali. Bapak Ali di sini sebagai apa, Bapak Ali? pengurus pengolahan kopi. Nah, Pak Ali ditemani oleh Pak Ali sebagai pengurus pengolahan kopi di pabrik ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat penjelasan dari Pak Ali tentang proses pengolahan kopi. Nah, anak-anak, sekarang Pak Ali ditemani oleh Pak Ali. Nah, ini di depan kalian ini adalah tabel tentang proses pengolahan kopi dari kopi yang dipanen ke kopi yang siap saji. Nah, di sini Pak Ali atau bisa minta tolong untuk dijelaskan bagaimana proses awal pengolahan kopi yang pertama. Ya, jadi ini proses kopi di perkebunan kopi Karanganyar. Pertama-tama kita petik biji. Ya, petik biji, terus kita melalui proses. Setelah kita petik, nanti biji kopi akan diolah menjadi dua proses, dry sama wet. Kalau dry, setelah biji kopi ditimbang, nanti akan dilakukan penjemuran. Dan penjemuran itu 15 sampai 30 hari, tergantung cuaca juga. Kalau proses wet, nanti dia dilakukan perendaman dulu. Nah, anak-anak, itu tadi dijelaskan oleh Pak Ali dua proses dalam pengolahan kopi di pabrik ini. Jadi ada dua, yang pertama adalah pakai wet proses, jadi kopi itu direndam selama 2-4 hari, dan yang kedua adalah dry proses, jadi kopi itu dijemur dan dikeringkan. Nah, selanjutnya
Tahap yang kedua kita masih proses roasting. Ya. Jadi di proses ini nanti yang menentukan karakter rasa dan aroma kopi. Untuk roasting itu sendiri dipanggang dalam suhu berapa sampai berapa? Tergantung nanti kita pakai kadar air dia berapa kita ukur, nanti yang menentukan kadar itu pakai suhu 190 sampai 220. Oke, setelah proses roasting, proses selanjutnya nih brewing. Brewing itu apa sih? Ya, ini proses penyajian kopi. Oke. Nah, anak-anak, demikian tadi proses pengolahan kopi itu ada tiga proses. Yang pertama adalah menggunakan dry or wet atau wet proses. Nah, yang kedua di roasting dan yang terakhir adalah di brewing. Nah, setelah itu kopi siap untuk disajikan. Ya. Jadi ini tempat kita untuk menjemur biji kopi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat proses roasting seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ali di penjelasan tadi. Ya. Jadi ini biji sebelum matang atau jika dengan green bean. There's no time for regret, but I remember how I slept in your chest. I want to forget it, take a breath and leave you away. But it's not that easy, 'cause you make me miss you again. Baik anak-anak, itu tadi ya, seharian kita sudah berjalan-jalan, kita sudah keliling di The Karanganyar Coffee Plantage. Nah, dari sini selain kita belajar, kita juga mengetahui bagaimana proses pengolahan kopi. Di sini kita juga bisa bersama-sama dengan keluarga kita berkumpul, karena ada kafe, kemudian ada playground, dan juga ada pemandangan yang begitu luar biasa untuk kalian nikmati bersama dengan keluarga. Kami semua, rekan-rekan guru, kelas kecil, mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya Mbak narasumber yang sudah menolong kami seharian ini. Dan pesan kami untuk kalian semua di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Kalaupun kalian ingin jalan-jalan keluar rumah, tetap harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai face shield kalau perlu. Nah, anak-anak, tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah.